Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pemrosesan entry jurnal perusahaan jasa. Kompetensi dasar dari materi ini yang pertama yaitu menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Tujuan dari pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal umum untuk perusahaan jasa, menerapkan proses pencatatan transaksi ke jurnal umum untuk perusahaan jasa, mengidentifikasi transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa, dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa dengan jujur, teliti, serta bertanggung jawab. Mari kita mulai materi yang pertama yaitu pengertian dan fungsi jurnal. Jurnal berasal dari kata journal dalam bahasa Prancis yang artinya buku harian. Jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang digunakan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang didebet dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Nah, jadi jurnal ini merupakan sebuah alat atau media yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam perusahaan yang berdasarkan secara kronologisnya. Nah, adapun dari fungsi jurnal itu antara lain yaitu yang pertama fungsi mencatat, yang kedua fungsi stories, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi instruktif, dan yang kelima fungsi informatif. Fungsi mencatat ini berarti bahwa jurnal itu digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan aset atau kekayaan, modal, biaya, maupun pendapatan itu harus terlebih dahulu dicatat dalam sebuah jurnal agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Yang selanjutnya fungsi stories. Nah, fungsi stories ini di mana pencatatan setiap transaksi itu dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jadi, jurnal itu menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus berdasarkan kronologisnya atau berdasarkan tanggal terjadinya sebuah transaksi itu. Selanjutnya fungsi analisis. Nah, pencatatan dalam jurnal ini merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang berpengaruh. Nah, analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan maupun pengkreditan beserta jumlahnya. Nah, jadi jurnal itu digunakan untuk menganalisis transaksi-transaksi dalam sebuah perusahaan gitu. Nah, selanjutnya fungsi instruktif. Nah, di mana catatan dalam jurnal itu merupakan perintah untuk mendebet atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Nah, pencatatan dalam jurnal bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruktif atau instruksi. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa jurnal itu berfungsi memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke dalam buku besar atau instruksi untuk melakukan tindakan selanjutnya gitu. Proses selanjutnya yaitu setelah menjurnal memasukkan ke dalam sebuah buku besar. Nah, yang selanjutnya fungsi informatif. Nah, jurnal ini digunakan atau dapat memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk buku jurnal perusahaan jasa. Nah, secara umum bentuk buku jurnal perusahaan jasa itu yaitu jurnal umum. Tetapi ada kalanya perusahaan jasa itu juga menambahkan dengan jurnal khusus yang dibuatnya gitu. Nah, yang pertama pengertian jurnal umum. Jurnal umum itu digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Jadi jurnal umum ini merupakan alat atau media atau tempat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di suatu perusahaan itu. Nah, selanjutnya perusahaan jasa juga
bisa membuatkan jurnal khusus yang digunakan atau dimaksudkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang banyak dan berulang kali, yang secara berulang gitu. Nah, pada saat dia menerima transaksi yang berhubungan dengan kas atau uang tunai perusahaan, bisa saja dia membuatkan jurnal khusus yang disebut jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas yaitu jurnal khusus yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang mengakibatkan bertambahnya kas atau uang tunai perusahaan. Jadi setiap ada penerimaan kas, dia buatkan jurnal khusus penerimaan kas gitu. Nah, hal ini juga setiap ada transaksi pengeluaran kas. Nah, si perusahaan ini bisa juga membuatkan jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas, yaitu pengertiannya jurnal khusus yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang mengakibatkan berkurangnya kas atau uang tunai perusahaan. Nah, tetapi secara umum di perusahaan jasa ini biasanya menggunakan yang namanya jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu bagaimana format jurnal umum. Nah, di sini Ibu tampilkan format jurnal umum ya. Di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, lajur tanggal ini diisi dengan tahun terjadinya transaksi yang ditulis di bagian atas pada setiap halaman. Nah, setelah itu di sini juga ditulis bulan dan di sebelah sini ditulis tanggal terjadinya setiap transaksi yang terjadi. Nah, di sebelah keterangan ini diisi dengan perkiraan-perkiraan atau akun-akun yang akan didebit maupun dikredit, dan di bawahnya juga diberi penjelasan singkat tentang transaksi yang ditulis di bawah setiap jurnal ini. Yang sebelumnya akun-akunnya ini ditulis sebelah sini, dan yang di baris ketiganya itu diberi penjelasan singkat mengenai transaksi yang terjadi di atasnya ini. Nah, kemudian bagian referensi. Nah, bagian referensi ini diisi dengan nomor perkiraan yang bersangkutan. Nah, kolom referensi ini digunakan atau dicatat atau ditulis gitu nomor-nomor perkiraannya itu pada saat jurnal ini tuh diposting nanti di buku besar. Jadi nanti ini kalau misal kalian mencatat jurnal umum ini bisa dikosongin dulu. Nah, pada saat kalian memposting ke buku besar, kalian bisa mengisi referensi ini berdasarkan nomor perkiraan atau nomor akun yang bersangkutan. Nah, di kolom debit, di sini debit maupun kredit ini diisi dengan jumlah uang yang sesuai dengan analisis transaksi itu, sesuai transaksi jumlah uangnya itu berapa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk buku jurnal perusahaan dagang. Nah, ini bedanya perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, perusahaan jasa itu secara umum dia menggunakan jurnal yang namanya jurnal umum kan. Nah, sedangkan buku-buku jurnal di perusahaan jasa, di perusahaan dagang itu ada yang namanya buku jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan juga di sini terdapat juga jurnal umum. Nah, jurnal penjualan ini dimaksudkan atau dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang secara kredit. Nah, si dagang ini di perusahaan dagang ini kan dia menjualnya itu kan barang ya, sedangkan di perusahaan jasa kan dia yang dijual itu jasa. Nah, jadi kalau di perusahaan dagang ini setiap dia menjual barang secara kredit, dia dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Nah, selanjutnya jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang atau uang tunai. Nah, penerimaan uang tunai ini berasal dari berbagai sumber. Nah, transaksi penerimaan kas ini biasanya diantaranya bisa saja penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, retur pembelian secara tunai, penerimaan pendapatan, itu bisa masuk ke dalam jurnal penerimaan kas.
Nah, selanjutnya jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik itu pembelian barang dagang ataupun bukan barang dagang, seperti pembelian barang dagang secara kredit, pembelian perlengkapan, peralatan atau aktiva secara kredit itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal pembelian ini. Nah, selanjutnya jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai gitu. Nah, biasanya transaksi-transaksi yang ada di pengeluaran kas itu misalnya pembelian secara tunai. Nah, dia beli tapi secara tunai, berarti dia mengeluarkan kas kan. Nah, di situ bisa dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Nah, selanjutnya misal transaksi yang termasuk pengeluaran kas itu pelunasan utang dagang, retur penjualan, pembayaran beban-beban, pengambilan uang tunai secara pribadi atau PRIV, itu masuk ke pengeluaran kas. Dimana pengeluaran kas ini pokoknya yang berhubungan dengan perusahaan itu mengeluarkan kas atau uang tunai gitu. Nah, jurnal umum di perusahaan dagang ini dia berfungsi sebagai untuk mencatat transaksi yang tidak tercatat di keempat jurnal ini. Nah, dia dimasukkan ke dalam jurnal umum. Jadi apabila misalkan transaksi penjualan kredit, dia masuknya sini, jurnal penjualan. Dia menerima pelunasan piutang, dia masuk penerimaan kas. Nah, dia membeli secara kredit, dia masuk jurnal pembelian. Dia membayar hutang ataupun retur penjualan, dia masuknya pengeluaran kas. Nah, semua transaksi yang selain itu saya sebutkan tadi, selain masuk ke jurnal penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran, dia masuknya ke dalam jurnal umum gitu. Nah, ini adalah format jurnal khusus, format jurnal penjualan. Kalian bisa buat formatnya itu tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit kreditnya itu disesuaikan dengan kebutuhan si perusahaannya sendiri. Misal transaksi yang sering terjadi itu di penjual itu piutang dagang dan juga penjualan. Nah, di situ kalian bisa masukkan kolom-kolom atau tempat mencatat ini, kolom-kolom ini itu sesuai dengan banyaknya transaksi yang sering terjadi atau berulang-ulang terjadi di sebuah perusahaan itu. Nah, ini adalah format jurnal khusus, contoh format jurnal khusus jurnal penjualan. Yang selanjutnya contoh jurnal penerimaan kas. Nah, di sini ada sama tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, kolom debit dan kreditnya ini kolom debit dan kreditnya ini disesuaikan gitu dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya di kolom debitnya itu ada kas, ada potongan penjualan. Nah, serba-serbi ini untuk yang selain berhubungan dengan kas dan potongan penjualan tapi berhubungan dengan penerimaan kas, ini bisa dimasukkan akun-akun yang berpengaruhnya itu apa. Nah, di sebelah kredit juga itu ada penjualan dan piutang dagang itu yang berhubungan dengan penerimaan kas ya. Akun-akunnya itu disesuaikanlah dengan kebutuhan si perusahaannya ini. Nah, selanjutnya contoh jurnal pembelian. Nah, contoh jurnal pembelian juga sama, tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, debit kredit. Nah, di kolom debit kredit juga sama, disesuaikan dengan kebutuhan si perusahaannya itu dan tergantung dengan transaksi-transaksi yang sering terjadi atau berulang-ulang terjadi gitu. Jadi dia dibuatkan jurnal khusus ini untuk memudahkan juga. Apabila transaksi itu sering terjadi, kan jadi kita nggak ribet gitu. Kalau misal dimasukkan ke dalam jurnal khusus, nanti kan kita susah untuk membedakannya. Nah, ini merupakan salah satu fungsi juga dari jurnal khusus untuk memudahkan kita dalam mencatat transaksi itu. Nah, di jurnal pengeluaran kas juga sama, ada tanggal, nomor faktur, keterangan, debit kredit juga, ada utang dagang, kas, potongan pembelian. Ini akun-akun yang di atas ini tuh
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan gitu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa kalian ketik ataupun bertanya di classroom yang telah Ibu buat ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.